Hai Sobat Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong? Pernah kepikiran nggak sih di saat kita tuh sering banget nyari dan bergantung sama obat-obatan kimia? Ternyata negara kita ini aslinya adalah apotek raksasa dunia. Asli cuy, ini beneran. Di sesi kupas tuntas kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan harta karun herbal Indonesia yang jujur aja sering banget kita anggap remeh. Yuk langsung aja kita bedah materinya. Nah, kita bakal fokus ke sebuah fakta gokil yang udah dikonfirmasi langsung sama teman-teman di BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka udah secara resmi mengakui loh kalau Indonesia ini adalah negara pemilik tanaman obat terbanyak di seluruh dunia. Jadi duduk santai aja, siapin kopi atau catatan kalau perlu, karena info yang bakal kita bahas ini benar-benar bukan kaleng-kaleng. Oke, kita masuk ke bahasan pertama nih, apotek raksasa bernama Indonesia. Kalian pasti udah pada tahu dong kalau ngomongin mega biodiversitas, Indonesia itu duduk manis di peringkat 2 dunia, nempel banget di bawah Brasil. Tapi, dengerin fakta yang satu ini. 80%, 80% dari seluruh tanaman obat di bumi ini itu tumbuhnya di Mari cuy. Bayangin, tersebar di 143 juta hektar hutan tropis kita. Gila nggak tuh luasnya? Ibaratnya nih kalau dunia lagi butuh pasokan obat alami, gudang utamanya ya ada di pekarangan rumah kita sendiri. Biar makin kebayang, yuk kita intip fakta gila lainnya soal hutan tropis kita. Tentunya dengan data valid dari BRIN ya. BAM 2850. Jadi, dari total sekitar 30.000 spesies tumbuhan yang hidup di Indonesia, BRIN tuh udah nyatat rapi banget kalau ada minimal 2.850 spesies tanaman obat asli Nusantara. Ini bukan asal klaim atau mitos dari mbah-mbah kita ya, ini murni riset ilmiah. Coba deh bayangin, sebanyak apa tuh ragam daun, akar, sampai buah yang literally bisa dipakai buat nyembuhin berbagai macam penyakit. Takjubnya ditahan dulu, karena ada angka raksasa yang kedua nih, 22.000. Lewat riset panjang yang namanya Ristoja atau riset tumbuhan obat dan jamu, ternyata teridentifikasi ada lebih dari 22.000 ramuan tradisional. Poin pentingnya di sini, nenek moyang kita tuh jenius banget cuy. Mereka nggak cuma asal campur, tapi benar-benar ngeracik dan mewariskan puluhan ribu resep jamu ini secara turun-temurun buat kita. Dan yang bikin makin eksklusif, 40% dari total spesies tumbuhan kita itu sifatnya endemik. Artinya apa? Artinya 40% tanaman ini emang cuma mau hidup dan tumbuh di tanah Indonesia aja. Mau kalian nyari ke ujung dunia manapun, nggak bakal ketemu. Ini bener-bener aset berharga ciptaan Tuhan yang cuma kita yang punya. Sekarang kita bahas soal fitofarmaka nih. Ingat ya, ini bukan jamu kaleng-kaleng nih. Mungkin ada di antara kalian yang di rumah masih mikir, itu kan cuma jamu kampung yang ditumbuk-tumbuk, masa iya bisa dibandingin sama obat modern? Eits, tunggu dulu. Negara kita tuh lagi ngegas banget ngembangin obat tradisional ke level yang jauh lebih modern. Namanya fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini adalah obat herbal yang udah lulus uji klinis dan diakui secara medis. Khasiatnya setara sama obat resep dokter cuy. Jadi ini bukan lagi sekedar direbus terus diminum gitu aja, tapi udah lewat proses lab yang ketat abis. Kualitas, keamanan, dan dosisnya udah tervalidasi secara sains. Keren banget kan? Buat buktinya, saat ini udah ada 24 jenis produk yang berhasil naik kelas jadi fitofarmaka loh. Sebut aja Stimuno. Ini dari ekstrak meniran yang udah teruji klinis buat nongkrak imun kita. Terus ada Tensigard, paduan seledri sama kumis kucing yang terbukti ilmiah bisa nurunin tensi darah tinggi. Kalau buat kontrol gula darah, ada Inlacin dari ekstrak bungur dan kayu manis. Sampai urusan diare pun ada Nodiar, ramuan simple dari jambu biji dan kunyit. Bayangin, semua ini murni dari kekayaan alam kita dan sukses jadi obat medis sungguhan. Terus nih, kalau kita ngomongin rajanya obat tradisional yang udah naik level, temulawak tuh resmi didapuk jadi ikon fitofarmaka Indonesia. Kalau nanya soal permintaan, wah nggak usah ditanya deh. Data BPS tahun 2024 nyatet kalau produksi tanaman kayak temulawak ini nembus lebih dari 19 juta kilogram per tahun. 19 juta kilo sob. Kebayang nggak tuh sebanyak apa rimpang temulawak yang dipanen sama petani kita tiap tahunnya? Nah, sekarang kita geser ke topik yang pasti paling ditunggu-tunggu nih. Cuan gede dari pasar herbal kita. Tembus 23 triliun rupiah. Kementerian Perindustrian udah bikin proyeksi tajam nih. Estimasi pasar obat herbal Indonesia itu bakal melesat nembus 23 triliun di tahun 2025. Coba deh kalian cerna bentar.
Perputaran uang segede itu muternya cuma dari ngolah tanaman lokal berkhasiat kita aja. Ini beneran cuan masif yang udah disediain langsung sama alam Nusantara. Dan pastinya nilai pasar yang raksasa tadi bikin Indonesia langsung nongkrong sebagai pemain utama di industri obat alami tingkat global. Kita tuh sanggup banget bersaing ketat sama negara-negara yang tradisi herbalnya juga kuat. Nah, salah satu senjata pamungkas kita di pasar global itu, ya si Sambiloto, julukannya aja keren banget cuy di luar negeri, The King of Bitter alias si Raja Pahit. Biarpun rasanya bikin muka auto meringis, Sambiloto ini punya khasiat antivirus alami tingkat tinggi yang emang lagi dicari-cari banyak orang di seluruh dunia. Oke, kita sampai di bagian akhir dari kupas tuntas kita hari ini. Jaga alam buat anak cucu. Jujur aja nih ya, semua angka fantastis, cuan triliunan, dan hebatnya obat herbal setara resep dokter yang tadi kita bahas, itu semua bener-bener gak bakal ada artinya kalau hutan tempat mereka tumbuh malah kita hancurin. Jadi pesannya dalam banget nih, mari lestarikan tanaman lokal kita agar anak cucu nanti tahu bahwa tanah airnya sendiri adalah penyembuh segala penyakit. Kita semua tuh punya tanggung jawab besar cuy. Jangan sampai hutan tropis yang hari ini jadi apotek raksasa dunia, besok-besok cuma tinggal dongeng di buku sejarah. Anak cucu kita itu punya hak penuh buat mewarisi apotek hidup ini dalam keadaan utuh, supaya mereka juga tahu betapa hebatnya alam Indonesia. Nah, nyampe di ujung sesi kupas tuntas yang gokil ini, aku cuma mau nanya satu hal ke kalian. Masih ragu sama khasiat tanaman lokal kita? Dan yang lebih penting, siap nggak buat lestarikan ini bareng-bareng? Yuk, tunjukin dukungan nyata kalian. Langsung aja ketik kata bangga di kolom komentar sekarang juga. Mari kita buktiin kalau kita tuh benar-benar bangga dan peduli sama harta karun alam Indonesia. Sampai jumpa di sesi bedah matahari berikutnya. Dan jangan lupa, jaga terus kesehatan kalian pakai herbal lokal ya.